Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Pernahkah kalian merasa cuaca akhir-akhir ini terasa panas sekali, bahkan di malam hari, yang seharusnya di malam hari itu terasa dingin? Pastinya kalian semua pernah merasakan hal tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di bumi. Lalu, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, suhu udara, dan juga curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Lalu, apa sajakah faktor-faktor penyebab dari perubahan iklim tersebut? Yang pertama, dari aktivitas manusia, di mana manusia menggunakan listrik, memakai kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik yang dapat meningkatkan emisi karbon dioksida. Yang kedua, yaitu peningkatan gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Yang ketiga, yaitu terjadinya pemanasan global, di mana kenaikan suhu bumi itu disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Penyebab yang terakhir yaitu rusaknya fungsi hutan, di mana penebangan hutan itu mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Setelah tadi kita telah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan gas rumah kaca, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu gas rumah kaca. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari efek rumah kaca. Lalu apa itu efek rumah kaca? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata efek rumah kaca? Apakah rumah yang terbuat dari kaca? Rumah kaca adalah sebuah bangunan dengan dinding dan atap yang terbuat dari kaca. Lapisan kaca membuat sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah kaca dan menyimpan hangatnya sinar matahari di dalamnya. Ini membuat rumah kaca dapat menjaga tanaman tetap hangat meskipun di malam hari di musim dingin sekalipun. Seperti itulah efek rumah kaca membuat bumi tetap hangat. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya efek rumah kaca ini? Bumi memang tidak dikelilingi oleh kaca, tetapi bumi dilapisi oleh lapisan gas yang kita sebut dengan atmosfer. Di siang hari, sinar matahari melewati atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Setelah matahari tenggelam, permukaan bumi mulai menjadi dingin karena udara panas naik ke atas. Sebagian udara panas terperangkap oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas penangkap udara panas ini disebut dengan gas rumah kaca. Karbon dioksida, air, dan juga metana adalah beberapa contoh dari gas-gas rumah kaca. Bumi membutuhkan jumlah gas rumah kaca yang seimbang untuk menjaga suhu bumi yang tepat bagi makhluk hidup. Tetapi sebagian aktivitas manusia mengubah kondisi natural efek gas rumah kaca. Contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menimbulkan karbon dioksida yang berlebihan bagi atmosfer. Produksi gas rumah kaca yang berlebihan membuat atmosfer menyimpan udara panas yang lebih banyak, sehingga membuat suhu bumi menjadi lebih panas. Apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak hanya menghangat, melainkan juga memanas, yang dampaknya bersifat global. Hal ini dikenal sebagai istilah pemanasan global atau global warming. Lantas, apa sajakah dampak-dampak dari perubahan iklim ini? Yang pertama adalah pemanasan global.
Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Karena efek rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global, tentunya pemanasan global ini akan mengancam semua ekosistem yang ada di bumi, lantaran suhu bumi yang semakin naik. Dampak yang kedua adalah mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub itu juga berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es di kutub itu mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah yang lebih rendah. Selain itu, mencairnya es di kutub dapat merusak ekosistem dari berbagai makhluk yang tinggal di kutub. Dampak yang ketiga adalah kerusakan ekosistem dan tingginya tingkat keasaman laut. Laut akan kian asam lantaran konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut ini akan mematikan terumbu karang dan juga ekosistem laut lainnya. Dampak perubahan iklim yang terakhir adalah menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di atmosfer bumi. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Penipisan lapisan ozon ini akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari sampai ke bumi. Hal ini akan menimbulkan berbagai dampak langsung bagi kesehatan manusia, seperti kanker kulit dan dapat pula merusak mata. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.